wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Hajjaj. Kita sampai di dalam masalah zikir. Di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas pentingnya zikir di dalam kehidupan sehari-hari. Zikir yaitu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari, sampai beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Hajjaj mengatakan bahwa zikir itu ruknut thariq. Ruknut thariq, rukun bagi orang yang mau menjalani kedekatan, menuju kepada kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukunnya adalah zikir. Kita tahu artinya rukun itu adalah perbuatan yang jika ditinggalkan maka akan menggugurkan suatu ibadah. Rukun itu secara bahasa artinya juga tiang. Rumah yang tanpa tiang dia tidak akan berdiri. Artinya siapa yang menginginkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dia melalaikan zikir, maka dia sedang bermimpi, sedang berhayal. Tidak mungkin orang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dengan keinginannya itu dia malas berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu pentingnya zikir ini dan kemudian manfaatnya jika kita mendawamkan zikir ini, melanggengkan zikir ini. Kita lanjutkan berikutnya di halaman yang ke-52, paragraf yang terakhir, wa alaika. Di paragraf yang terakhir, wa alaika bil muhafadzati 'ala al-adhkar wal ad'iyah al-waridah fi adbaris shalawat. Nah, kemarin menjelaskan tentang pentingnya berzikir. Zikir itu ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam zikir, banyak sekali zikir itu. Tapi beliau pertama kali mengingatkan di sini, hendaklah kalian, kata beliau, menjaga terlebih dahulu adkar wal ad'iyah al-waridah fi adbaris shalawat. Menjaga maksudnya mengamalkan secara kontinu zikir dan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang dibaca oleh Nabi setiap habis sholat 5 waktu. Ini langkah pertama supaya kita banyak berzikir. Satu, zikir apa yang harus saya jalankan? Satu, zikir setiap habis sholat, zikir dan doa setiap habis sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, baik riwayatnya sahih atau riwayatnya hasan atau bahkan riwayatnya dhaif, amalkan di dalam kehidupan sehari-hari asal tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Kalau ada bertentangan berarti itu yang dhaif tidak kita terima. Tapi kalau yang dhaif, hadis yang lemah tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, itu sah-sah saja kita amalkan. Semua ulama muhadits mengatakan hadis dhaif jika tidak bertentangan dengan hadis yang kuat, yang lebih kuat, kita boleh mengamalkannya sebagai fadhailul a'mal. Semua muhadits mengatakan demikian. Baru-baru saja ada orang yang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Siapa yang bilang hadis dhaif tidak boleh diamalkan? Boleh, sah-sah saja hadis dhaif itu diamalkan asal tidak bertentangan, tidak ada hadis yang lebih kuat yang bertentangan dengan hadis itu. Nah, apa yang pertama zikir yang harus kita perhatikan? Zikir dan doa habis sholat. Ini penting sekali. Kalau habis sholat saja kita malas zikir, malas doa,
apalagi di waktu yang lain, apalagi di waktu yang lain. Nah, biasanya godaan untuk meninggalkan zikir habis sholat ini sangat besar sekali. Kita lihat, kita sendiri kadang-kadang begitu sholat, salam dari sholat itu, kita salam dari sholat itu kita seperti bebas dari penjara. Seperti bebas dari penjara. Jadi sholat itu buat kita, sholat itu seperti penjara. Kenapa saya katakan bebas dari penjara? Karena ketika kita sholat dilarang kita berbicara, dilarang kita berbicara. Pada saat sholat kita itu tidak niat sholat, tidak niat sholat. Tapi karena dilarang bicara, ya sudah kita ikut saja dilarang bicara. Walaupun hati kita ini tidak bersemangat dalam sholat, sehingga kita tunggu salamnya sholat ini kapan. Karena sudah banyak kata-kata yang antri di kepala kita yang mau kita ucapkan dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan anak kita. Jadi begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada masalah ini. Doa lupa, zikir lupa. Karena apa? Kenapa sih? Karena ini hatinya tidak mengarah kepada Allah. Saya membaca kitab ini, Anda membaca kitab ini, tapi kalau kita tidak punya niat di dalam hati untuk mendekat kepada Allah, maka semua yang kita baca ini bisa tidak ada manfaatnya. Bisa tidak ada manfaatnya. Karena saya tidak bisa menarik Anda untuk mengamalkan ini, tidak bisa. Saya tidak punya kekuatan untuk itu. Sama juga Anda tidak bisa menarik saya untuk mengamalkan apa yang ada di dalam buku ini. Siapa yang bisa menolong diri kita? Kita sendiri. Kalau kita tidak punya minat untuk mendekat kepada Allah, maka ibadah kita tidak akan pernah baik selama-lamanya. Ini penting sekali mengingatkan diri kita. Kenapa sih saya kok harus dekat kepada Allah? Kenapa? Itu kita ulang-ulang di dalam benak kita, mengingatkan anak-anak kita. Karena anak-anak kita di rumah itu kalau sekedar kita perintah, ayo baca doa, ya dia baca doa, tapi tidak berminat di dalam hatinya, tidak ada minat untuk membaca doa itu, sehingga baca doanya di depan ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya tidak ada, ya sudah, ini bebas. Sekarang masanya tidak ada yang mengatur saya, karena tidak ada kesadaran di dalam hatinya. Jadi bagaimana supaya diri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, pasangan hidup kita bergerak mengarah kepada Allah? Harus sadar dulu, harus tahu dulu pentingnya dekat kepada Allah, harus tahu terlebih dahulu. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau kita masih males zikir, habis sholat saja males, zikir yang lain lebih males lagi. Karena habis sholat, orang seharusnya habis sholat itu dia kehujanan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang habis sholat? Sholat itu dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Bagaimana orang habis mi'raj kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, salam dari sholatnya malas zikir. Ini kan berarti sholatnya perlu dipertanyakan. Harusnya dia tambah bersemangat untuk berdoa kepada Allah, bersemangat untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penting sekali. Nah, segala sesuatu pertama harus timbul dari dalam diri kita. Yang kedua, mau berbuat baik itu harus memaksa diri kita, membiasakan diri kita. Nah, ini kita masih mau wirid ini kan namanya istiqomah, membiasakan hal yang positif. Zikir yang pertama yang jangan pernah kita tinggalkan adalah zikir setelah sholat. Jangan pernah ditinggalkan. Sesibuk apapun duduk baca zikir. Tidak ada yang lari itu. Itu nanti ketika kita selesai zikir, ya kita masih bisa ngobrol. Waktu itu masih ada. Nah, bahkan di dalam riwayat
Orang yang selesai salam sholat langsung berdiri, tidak berzikir, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti ini, kata Nabi Muhammad, sedang musuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuhan dengan Allah, tidak mau minta. Baik, habis sholat ini waktu mustajabnya doa, tapi dia malas minta. Allah itu paling benci dengan hambanya yang malas berdoa, paling tidak suka. Karena Allah ini suka dimintai, suka hambanya berdoa. Mengapa? Kalau hamba itu berdoa, berarti hamba itu sadar bahwa dirinya ini perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tahu dirinya ini perlu dengan Allah, hamba itu sadar bahwa dirinya itu miskin. Tapi seorang hamba yang malas berdoa, dia pasti merasa dirinya ini kaya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tidak perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu pasrah dengan planning dan logikanya, lupa terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di atas segala-galanya. Ini semua ada kaitannya. Orang yang malas zikir dengan orang yang giat zikir itu sangat berkaitan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita kalau mau rajin zikir, ya kita harus merubah haluan hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga anak-anak kita. Nah, ada zikir yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti yang kita ketahui, yang kita lakukan di masjid ini juga dilakukan. Istighfar 3 kali setelah salam, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna bi rahmatika dar salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jaddi. Itu di dalam riwayat Rasulullah SAW usai sholat membaca ini, bahkan mengajarkan kepada beberapa sahabatnya doa ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat maghrib selalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat maghrib. Begitu juga beliau selalu membaca Allahumma ajirni minan nar. Kalau berjamaah jadi Allahumma ajirna minan nar 7 kali setiap habis sholat subuh dan 7 kali setiap habis sholat maghrib. Dan beliau mengatakan siapa yang menjaga zikir ini setiap habis subuh dan maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Nah, ini kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Gampang cuma 7 kali kok males. 7 kali. Usahanya ringan, manfaatnya sangat besar. Kemudian di dalam riwayat ayat kursi dibaca setiap habis sholat, menebus jiwanya juga dari api neraka. Lalu Nabi tidak meninggalkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, tidak pakai yuhyi wa yumiit. Nah, giliran ini ditutup tidak pakai yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu diangkat tangan, dimulai dianjurkan berdoa, dimulai dengan alhamdulillah dan sholawat, ditutup dengan sholawat dan alhamdulillah. Karena di dalam riwayat doa, di dalam riwayat pekerjaan atau doa yang dimulai dengan hamdalah dan sholawat ditutup dengan sholawat dan hamdalah, yang dipanjatkan di tengah-tengahnya ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian berdoa dengan doa yang biasa dibaca ini ya, Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, atau yang lain-lainnya. Sudah selesai, tutup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita mau menambah lagi di dalam riwayat, Nabi juga membaca setelah itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Lalu Nabi membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Oh Ustaz, saya kalau yang sampai segitu-segitu saya nggak mampu Ustaz. Yang tadi aja lah, mentok sampai tadi ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lihat kondisi kita, yang paling penting istiqomah. Istiqomah, mampunya seberapa dijalankan secara istiqomah. Kalau mau menambah seperti itu, ya nggak ada salahnya juga. Zikir habis sholat itu berjamaah atau sendiri-sendiri? Mau sendiri-sendiri boleh, mau berjamaah juga boleh, yang nggak boleh berkelahi. Berkelahi gara-gara zikir itu nggak boleh. Berjamaah, zikir berjamaah ada dalilnya juga. Karena yang menganjurkan zikir berjamaah itu juga ulama juga. Dia punya ilmu, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa sih? Dalilnya di dalam hadis juga ditemukan. Sayyidina Abdullah bin Abbas dia mengatakan, kami di masa Rasulullah SAW kalau mau ke masjid, mau tahu di masjid ini sholat dan doanya Nabi dan para sahabat ini sudah selesai atau belum. Sudah selesai atau belum ya? Biasanya kalau kami dengar suara mereka bersama-sama membaca zikir, itu kami tahu, oh ini sudah selesai. Karena Nabi itu di akhir doanya setelah sholat bersama sahabat, zikirnya bareng-bareng. Nah, zikir apa? Itu zikir yang saya baca tadi, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Terus asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Sahabat kalau saya dengar, oh ini sudah selesai nih. Sudah selesai. Nah, bareng-bareng. Nah, jadi sah-sah saja. Apalagi di tempat seperti ini, masjid yang umum, kadang-kadang kalau zikir bersama-sama itu, pertama manfaatnya lebih bersemangat. Kalau sendiri-sendiri tidur berarti ya. Kalau bersama-sama itu bersemangat. Yang tadinya tidak niat zikir jadi niat zikir bareng-bareng. Yang kedua, bisa mengajarkan kepada orang yang belum paham. Orang baru belajar, mau baca doa, mau baca zikir, karena zikirnya berjamaah, lama-lama dia belajar. Nah, jadi ini tata cara seperti ini sudah dipatenkan oleh para pendahulu kita yang membawa Islam ke Indonesia ini. Orang-orang awam ini bisa belajar tanpa perlu mondok di pesantren. Caranya mereka ikut di masjid, bareng-bareng zikir, tidak belajar, mereka sudah paham sendiri. Karena semuanya dikerjakan secara berjamaah. Tapi di zaman ini mulai banyak pendapat, ya tidak boleh dihilangkan. Banyak orang tidak tahu sekarang. Doa habis zikir itu tata caranya seperti apa? Hilang. Anaknya di rumah juga tidak tahu. Nanti dia mati, anaknya tidak pernah doa habis sholat. Tidak pernah berdoa habis sholat. Nah ini penting nih, zikir yang pertama yang kita perhatikan, zikir habis sholat. Kemudian yang kedua, wa inda sholati wal masai, zikir di pagi hari dan zikir di petang hari atau di sore hari atau di malam hari. Ada zikir-zikir yang riwayatnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Maknanya membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Atau di pagi hari, Allahumma inni asbahtu
bi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin fa admit ni'mataka 'alayya wa 'afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada zikir-zikir yang riwayatnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan siapa yang baca zikir ini 3 kali setiap pagi maka manfaatnya ini. Ada manfaat-manfaatnya dijelaskan di dalam hadis. Wah, ini saya harus meneliti Ustaz ini. Berarti harus belajar. Tidak usah repot-repot. Tidak usah repot-repot. Ulama sudah merangkum zikir-zikir Nabi itu dirangkum menjadi wirid pagi dan wirid malam. Siapa yang mau membaca wirid yang diamalkan Nabi Muhammad SAW di pagi hari dan di sore hari, saya anjurkan membaca wirdul latif. Siapa yang merangkum itu wirdul latif? Wirdul latif ini yang merangkum penulis buku ini, Al-Imam Abdullah ibn Anawi Al-Haddad. Dia merangkum zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Nabi di pagi hari dan di sore hari. Dikasih judul oleh dia wirdul latif, wirid yang ringan, enteng. Kenapa kok dikasih judul seperti itu? Supaya orang seperti kita, orang awam ini bacanya enggak gentas. Karena sebelum dia menulis wirdul latif itu, dia perlu menulis terlebih dahulu wirdul kabir. Wah, wirdul kabir, wirid besar. Kita baru lihat baca judulnya saja, wah, sampai berapa jam itu wirid ini. Memang ternyata wirdul kabir itu kita kalau baca bisa duduk sampai 1 jam lebih. Kemudian banyak orang awam itu kan kerja, ada yang kalau duduk semuanya di masjid 1 jam 2 jam tidak ada yang kerja. Dia akhirnya buat wirdul latif, wirid yang ringan. Kalau kita baca paling memakan waktu 15 sampai 20 menit. Baca itu, membaca wirdul latif itu manfaatnya sangat besar sekali. Kita baca, nah nanti kalau belum tahu wirdul latif, mungkin saya bisa berikan nanti ke Ustaz Muhammad Thayyib, bisa disebar, bisa di copy. Itu semua merujuk kepada hadis dan ayat Al-Quran yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dibaca di pagi hari, dibaca sebelum maghrib, kemudian di malam hari mau dibaca antara maghrib dengan isya atau mau dibaca setelah sholat isya, baca ratibul haddad. Ratipan, kalau orang sini bilang ratipan, itu luar biasa, isinya ikrar tauhid yang kalau kita baca bisa menguatkan keyakinan kita. Nah ini inda shabahi wal masa. Pertama zikir habis sholat, kedua zikir pagi dan petang, yang ketiga wan naumi wal yaqظah, zikir bangun tidur, zikir tidur dan zikir terjaga, bangun dari tidur. Jangan pernah lupa, supaya ketika kita sebelum memejamkan mata, terakhir yang kita ucapkan asma Allah. Sebelum kita merem, sebelum kita tidur, yang kita ucapkan terakhir di hari itu adalah Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur dalam keadaan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya besar, luar biasa. Nah, ketika melek pertama kali mata kita terbuka, zikir habis bangun tidur, yang paling ringan ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau mau yang lebih panjang ada, bisa merujuk di dalam kitab-kitab hadis. Minimal kita ucapkan doa yang saya baca tadi. Ila ghairi dzalika, dan begitu juga zikir-zikir yang lainnya minal awqat wal ahwal al muta'aqqibah. Ada zikir-zikir lainnya seperti zikir masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Jangan pernah ditinggalkan itu zikir
Zikir-zikir itu jangan pernah ditinggalkan. Zikir mau keluar dari rumah, masuk ke rumah, zikir mengenakan baju, melepaskan baju, zikir ketika kita mau makan, zikir ketika kita selesai makan. Itu semua manfaatnya besar. Kenapa orang sekarang ini banyak terkena bencana, penyakit? Ya karena dia meninggalkan sunnah-sunnah ini. Diganggu setan hidupnya karena tidak pernah zikir. Dia remehkan, zikir keluar dari rumah diremehkan, zikir masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, tidak pernah baca. Mau makannya tidak pernah baca zikir, jiwanya kering, diganggu oleh setan, hidupnya. Tapi kalau kita biasakan zikir, kita akan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Makanya walaupun itu pelajaran dulu waktu SD, jangan ditinggalkan. Itu sangat penting sekali. Zikir-zikir itu. Begitu juga zikir-zikir yang berkenaan dengan perubahan kondisi. Yang terjadi di dalam hidup. Umpamanya ketika kita takut, ada zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berasa takut, ketika kita berasa gundah hati kita, ada zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita lihat kilat, ada zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Waktu kita naik kendaraan, ada zikir yang diajarkan Nabi. Waktu naik kendaraan jalannya nanjak, ada zikir yang dibaca Rasulullah. Jalannya turun, ada zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Baik, kalau kita hafal semua itu, kita zikir terus, zikiran terus kita ini. Kalau kita zikiran terus, selamat tak kita? Selamat lah kita. Tapi karena kita lupa zikir, ingatnya lagu terus. Ingatnya lagu dangdut, lagu TikTok, lagu terus itu terus ya. Keserempet mobilnya. Makanya zikir itu perisai diri kita. Loh, Ustaz, anak-anak saya biar selamat hidupnya, ajarin zikir ini. Pastikan dia tidak meninggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fama sannaha Rasulullah SAW li ummatihi. Rasul tidak mensunnahkan zikir-zikir tersebut untuk umatnya illa litakuna sababan lahum ilal fawzi bil khair wal najati minasyarr. Rasulullah tidak mengajarkan zikir-zikir itu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir keluar rumah, masuk rumah, pakai baju. Nabi tidak mengajarkan itu kecuali agar umatnya itu mencapai keberuntungan dan selamat dari keburukan. Nabi mengajarkan itu supaya kita ini selamat dari keburukan dunia ini loh. Kalau kita tinggalkan, bagaimana? Ya kalau kita tinggalkan, ya kita tidak selamat, kena macam-macam kita ini. Nah, al-waqi'ina fi dzalikal waqti wal hal. Nah, keburukan yang terjadi di zaman dan saat ini zaman dan saat penulisnya 400 tahun yang lalu. Keburukan di masa 400 tahun yang lalu itu masih sederhana sekali. Nah, 400 tahun yang lalu dia mengatakan zaman ini sudah berbahaya kalau kita tinggalkan zikir Nabi. Nanti kita kena macam-macam. Ini 400 tahun yang lalu loh. Bagaimana dengan tahun sekarang ini yang kebejatan, kerusakan di mana-mana? Anak-anak kita loh, biar selamat. Diri kita juga biar selamat. Bagaimana? Ajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, zikir-zikirnya Rasulullah SAW. Faman ahmalaha, siapa yang melalaikan zikir-zikir ini, habis sholat tidak baca zikir, masuk kamar mandi tidak baca zikir, dia lalaikan. Siapa yang melalaikan zikir-zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, tsumma ba'da dzalika nalahu makruhun, lalu setelah itu dia dapat sesuatu yang buruk menimpa dirinya, au hila bainahu wa baina mahbubihi, atau terpisah antara dirinya dengan orang-orang yang dia cintai, fala yalumanna illa
illa nafsak, maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Kata penulis, salahmu sendiri. Nabi sudah mengajarkan kepada kamu zikir-zikir yang mudah untuk kamu kerjakan, yang kalau kamu kerjakan kamu ini selamat dari keburukan zaman. Sudah dikasih cara yang paling gampang, kok kamu lalaikan itu? Kena kamu, kena keburukan zaman, seperti orang-orang yang tidak kenal Nabi Muhammad SAW, kena keburukan zaman. Padahal orang-orang yang tidak kenal Nabi, kalau dia diberitahu, ada ini khasiat ini, dia mungkin langsung mengamalkan. Kamu tanpa mencari, Nabi sudah mengajarkan kepada kamu, sudah dapat petunjuk kamu, malas mengamalkannya. Kena kamu bersama orang-orang yang kena. Harusnya kamu tidak kena karena kamu kenal Nabi, tapi karena kamu tidak mengamalkan, kamu kena keburukan zaman seperti orang-orang yang tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan, amalkan. Wa man arada al-amal bima dzakarna. Siapa yang ingin mengamalkan apa yang kami sebut di atas, zikir-zikir di atas, zikir habis sholat dan lain-lain itu, siapa yang ingin mengamalkannya, fa'alaihi bi mutala'ati kitabil adhkar lil Imam Nawawi rahimahullah wa jazahu an muslimina khaira, amin. Hendaklah siapa yang menginginkan zikir-zikir yang saya sebut di atas, kata beliau, zikir pagi, zikir petang, zikir habis sholat, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan lain-lain yang disebut di atas tadi. Siapa yang menginginkan, maka dia bisa menilai kitab, judulnya kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar itu, kitab itu isinya tentang zikir-zikir yang diberi riwayat hadis. Siapa penulisnya? Penulisnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepadanya dari orang-orang Islam. Untuk Imam Nawawi, amin ya rabbal alamin. Wa min akali ma warada fi adbari shalawat wa afdalihi. Ini sudah sedikit saya sampaikan tadi ya. Dan di antara zikir setelah sholat yang kamu pastikan tidak kamu tinggal, kata beliau ya, di antara zikir-zikir sholat. Kok ini tidak mau mengajarkan zikir sholat yang komplit sekalian? Kenapa sih? Kan di buku ini, karena ini kan buku dari pertama sudah disebut ini buku ringkas. Saya tulis buku ringkas. Kalau dia jelaskan semuanya nggak jadi ringkas bukunya, nggak jadi ringkas bukunya ini kan. Jadi dia cuma memberitahu aja, kamu teliti di kitab Al-Adhkar. Saya cukup menjelaskan kepada kamu pentingnya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dia memberi sedikit komentar di antara zikir setelah sholat yang kamu pastikan jangan sampai kamu meninggalkannya. Antakula ba'da kulli maktubatin. Hendaklah kamu mengucapkan setiap habis sholat 5 waktu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini jangan sampai ditinggalkan. Ini hadiahnya Nabi Muhammad SAW untuk Mu'adz ibn Jabal. Nabi berjumpa dengan Mu'adz ibn Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Hai Mu'adz, aku itu cinta sekali kepadamu. Faqra fi kulli duburi salat, maka bacalah hai Mu'adz setiap habis kau selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadah. Nah, ini hadiahnya Rasulullah untuk Mu'adz, makanya jangan ditinggalkan. Kemudian yang kita pastikan jangan pernah kita tinggalkan setiap habis sholat, tasbih talatan, bertasbih salat 33 kali, wa tahmid kadalik, wa tuhmid kadalik, wa tukabbir kadalik. Hamdalah juga, takbir 33 semuanya, kadalik
wa takhtim al-mi'ah, lalu kau sempurnakan 33 jadi 99. Kau sempurnakan yang ke-100 kata beliau dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai yuhyi wa yumiit tak pakai, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qul hadhihi al-kalimah bi ziyadah, dan ucapkan pula kalimat ini dengan tambahan yuhyi wa yumiit. Ucapkan juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tambah yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, sebanyak 10 kali. Wa anta tanin rijlaika wa qabla an tatakallam ba'da salatil fajri wal asri wal maghrib. Oh, ini tambah dia. Jadi setiap habis sholat subuh, sholat asar dan sholat maghrib baca juga kalimat tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tambah yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setiap habis sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib. Sebagian asar tak pakai, subuh dan maghrib. Mau pakai asar boleh, tidak ada masalah. Wa anta fatin rijlaika wa qabla an tatakallam, kamu tidak merubah posisi sholat kamu. Jadi habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, posisinya masih tetap tasyahud. Ini sunnah ini ya, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Masih tetap tasyahud. Terus habis istighfar boleh kita membaca dulu Allahumma antas salam wa minkas salam wa salam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, seringkali di masjid yang baca cuma imamnya, baca sendiri. Imamnya semua ngelamun semua. Jangan relakan bibir kita diam. Nanti di akhirat, ini perhatikan, nanti di akhirat teman kita mengucapkan subhanallah, kita diam. Di sini kita tidak tahu perbedaannya. Ini sebelah saya mengucapkan subhanallah, saya diam aja. Nanti di akhirat bedanya yang mengucapkan subhanallah dengan yang diam itu antara langit dan bumi. Kedudukannya antara langit dan bumi. Dia nanti akan menyesal, sudah masuk surga masih menyesal. Ya Allah, bodohnya saya waktu di dunia kok tidak ikut berzikir bersama teman saya. Coba saya kenikmatannya sama dengan dia. Nah, jangan rela diam ketika semuanya berzikir, ikut berzikir. Biar masjidnya semarak waktu imam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, satu masjid ikut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nanti bisa menambah semangat bagi kita untuk berzikir dan tidak ada orang ngantuk nanti di masjid itu. Nah, kemudian dalam kondisi kakinya masih posisi tetap disunahkan, masih tetap tasyahud, kecuali orang yang sakit. Nah, kalau sakit ya sudah tidak usah maksa, daripada nanti pinggangnya sakit, semua sakit. Ustaz, tapi saya ingin dapat pahalanya. Kalau kamu tidak mampu, kamu menginginkan itu tapi kamu tidak mampu, kamu dapat pahalanya. Asal jangan malas ya. Nah, tetap dalam posisi tasyahud itu. Syaratnya kedua, tidak ngomong apa-apa, tidak bicara. Kalau bicara hilang kesempatannya. Apa pahalanya? Di dalam riwayat disebutkan siapa yang mengamalkan ini, dia walaupun sudah salam masih keguyuran pahalanya sholat terus. Pahalanya sholat itu masih ngalir terus. Jadi dia sudah salam itu masih dihitung sholat terus sama mereka. Masih dihitung sholat terus. Plus pahalanya zikir yang dia baca, besar pahalanya ya. Nah, ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, wa min dzalika an taqul
idza asbahta wa idza amsayta. Dan di antara zikir yang harus kamu perhatikan pada saat kamu di pagi hari dan pada saat kamu di sore hari, zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ini semua ada di Wirdul Latif ini ya. Kemudian zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kadzalik 100 kali juga. Nah, kemudian zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari 100 kali. Jadi kata beliau, zikir yang kamu pastikan jangan kamu tinggalkan setiap pagi dan sore, di antaranya zikir ini tadi subhanallah wa bihamdi, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak bagi yuhyi wa yumiit. 100 kali setiap pagi dan setiap petang. Nah, siapa yang membaca Wirdul Kabir, ada ya zikir ini. Kalau kita tidak mampu baca 100 kali, baca Wirdul Latif saja. Kalau di Wirdul Latif cuma diulang 3, tapi terus ditutup dengan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi subhanallah bihamdih subhanallah adada khalqih wa ridha, sejumlah ciptaan Allah, sejumlah semua yang ada di bumi, minta sama Allah supaya dilipatkan pahalanya. Itu juga disebutkan di dalam riwayat. Waktunya sudah selesai. Ya, nanti kita lanjutkan tinggal sedikit ini ya. Masalah zikir, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita atamkan masalah zikir. Kita masuk ke wirid yang terakhir, yaitu tafakkur. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al